Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Islam dan Sains, Bapak Idan Ramdhani. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang latar belakang Islam dan Sains. Adapun anggota kelompok kami yakni Lucky Purwanto, Berlian Sanda Pratiwi, Anindya Ashari, dan saya sendiri Fania Fadila. Langsung saja pemaparan pertama mengenai pengertian dan karakteristik Islam dan Sains akan disampaikan oleh rekan saya, Lucky Purwanto. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan mengenai poin 1, yaitu tentang pengertian dan karakteristik Islam dan Sains. Sedikit pernyataan latar belakang mengenai Islam dan Sains menurut Hidayat, yaitu ketika agama dan sains mengalami ketegangan, maka dibutuhkan berbagai cara untuk menjembatani kedua hal tersebut agar dapat saling mengisi dan tidak saling meniadakan. Kemudian dari pengertiannya, merupakan segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian definisi secara khusus yaitu sebagai aktivitas saintifik yang berpedoman pada Islamic worldview atau penggunaan konsep natural secara Islami. Kemudian berbicara mengenai tentang karakteristik, yang pertama harus berprinsip tauhid atau prinsip ketuhanan. Kemudian selanjutnya yaitu amaliyah yang berkaitan dengan perilaku yang didasari dengan pengetahuan. Jadi tidak mungkin seorang ilmuwan muslim itu sangat tinggi ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Saya rasa cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan hubungan Islam dan ilmu sains yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hubungan antara Islam dan sains adalah ibarat isi dan kuku. Tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina peradaban manusia. Sains membawa kemajuan, kemudahan, dan keselarasan. Begitu pula dengan Islam memimpin manusia ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sains wujud daripada perasaan ingin tahu manusia terhadap alam sekelilingnya dan merupakan salah satu cabang utama ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan. Hubungan antara Islam dan sains dapat diketahui melalui banyak sudut pandang. Keduanya ini mempunyai pengaruh pada manusia, di antaranya Islam dan sains sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberi manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan. Islam menetapkan maksud tujuan upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Sains membawa revolusi, lahirlah material. Islam membawa revolusi, batiniah atau spiritual. Sains memperindah akal dan pikiran. Islam memperindah jiwa dan perasaan. Sains melindungi manusia dari penyakit, banjir, badai, dan bencana alam lain. Islam melindungi manusia dari keserakahan, kegelisahan, dan rasa tidak nyaman. Sains mengharmoniskan dunia dan manusia, dan Islam menyelaraskan dengan dirinya. Baik, selanjutnya pemaparan mengenai konsep Islam dan sains yang akan disampaikan oleh Berlian Sanda Pratiwi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Fania atas waktu dan layarnya. Konsep Islam dan sains yang pertama yaitu dalam situs dictionary.com, sains adalah salah satu yang diartikan sebagai knowledge. Sehingga makna sains adalah pengetahuan yang terestimasi menurut bahasa Inggris. Definisi ini jika dianggap sebagai definisi umum, maka ini adalah definisi sains dalam peradaban barat. Dari definisi itu bisa terbaca bahwa pengetahuan yang tidak diperoleh dengan metode ilmiah bukanlah sains. Yang kedua yaitu, dalam Islam, disiplin ilmu agama merupakan sains. Istilah sains dalam Islam berbeda dengan sains dalam pengertian barat modern saat ini.
Salah satu penjelasan dari Ustadz Muhammad Ishaq, seorang peneliti sejarah dan filsafat sains UPM Malaysia, mengatakan bahwa jika sains di barat saat ini dipahami sebagai satu-satunya ilmu dan agama di sisi lain sebagai keyakinan, maka dalam Islam, ilmu bukan hanya sains dalam pengertian barat modern, sebab agama juga merupakan ilmu, yang artinya dalam Islam, disiplin ilmu agama merupakan sains. Yang ketiga, Al-Quran adalah bahasa yang memiliki sifat ilmiah. Padanan kata sains dalam bahasa Arab adalah ilmu. Sehingga untuk mengartikan sains dalam Islam, kita harus mencari pemaknaannya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab memiliki konsistensi makna yang kuat. Selain itu, ia juga punya medan makna yang tetap meski dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, Profesor Al-Atas kemudian menyatakan bahwa Al-Quran adalah bahasa yang memiliki sifat ilmiah atau scientific nature. Yang terakhir yaitu yang keempat, kegiatan sains pada dasarnya menjadi suatu usaha untuk membaca atau menafsirkan kitab kalam sebagaimana halnya ia membaca dan menafsirkan Al-Quran. Dengan demikian, maka alam ini dan kejadian-kejadian yang membentuknya dalam Al-Quran disebut sebagai ayat-ayat Allah atau petunjuk dan simbol-simbol Tuhan. Demikian pula kalimat-kalimat dalam Al-Quran pun disebut dengan istilah yang sama, yakni ayat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya, baik alam maupun Al-Quran adalah ayat yang berasal dari sumber yang sama. Perbedaannya adalah bahwa alam adalah ayat yang diciptakan, sementara Al-Quran adalah ayat yang diturunkan. Dengan demikian, bagi seorang ilmuwan Muslim, seharusnya kegiatan sains pada dasarnya menjadi suatu usaha untuk membaca dan menafsirkan kitab alam sebagaimana halnya ia membaca dan menafsirkan Al-Quran. Jadi bagi seorang saintis Muslim, melakukan kegiatan sains seperti mempelajari dan meneliti pada intinya menjadi suatu usaha untuk membaca, memikirkan, serta mengartikan kitab alam yang terbuka secara benar. Dengan demikian, seorang ilmuwan tidak bisa untuk tidak memperhatikan kitab yang diturunkan dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan mengenai anjuran Islam untuk menguasai sains beserta manfaat yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anindya Ashari, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun anjuran Islam untuk menguasai sains beserta manfaatnya, yang pertama adalah karena menguasai ilmu adalah perintah Allah. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang mana bunyinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau tulisan baca. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Islam dengan ini membuktikan bahwa Islam justru mendorong umatnya untuk membaca, belajar, mengajar, melakukan research, dan bereksperimen dalam hal apapun termasuk sains dan teknologi. Yang kedua adalah hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Yang ketiga adalah karena tidak ada dikotomi antara satu ilmu dan juga sains. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang memberi petunjuk bahwa agama dan sains merupakan dua sisi yang berbeda. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Quran, sains dan agama merupakan dua hal yang terintegrasi. Dan yang terakhir adalah sains merupakan alat yang menumbuh kembangkan kehidupan manusia. Inilah yang menggambarkan manfaat kenapa Islam menganjurkan untuk menguasai sains. Kata sakhara atau menundukkan yang terdapat dalam beberapa ayat dalam surat-surat di dalam Al-Quran menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan semua ciptaannya sesuai dengan peraturan-peraturan sunatullahnya, sehingga manusia dapat mengambil manfaat sepanjang
sepanjang manusia mau menggunakan akal dan pikirannya serta mengikuti langkah dan prosedur yang sesuai dengan sunatullah itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Islam dan sains tidak bertentangan satu sama lain, bahkan antara Islam dan sains memiliki keselarasan dan dapat mempertegas kebermanfaatan antara satu dan yang lainnya. Keselarasan Islam dan sains dapat dibuktikan dengan banyak hal, salah satunya contohnya terdapat beberapa tokoh Islam yang cemerlang yang memiliki kontribusi dalam bidang sains, di antaranya Ibnu Sina yang memiliki kontribusi dalam bidang kedokteran. Baik, harapan kami teman-teman bisa memahami dengan baik materi yang sudah kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, walidah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.